terpesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja waktu perkenalan lewatlah sudah. Ada yang menari pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Kini terasa sungguh semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Menangkap nuansa benih tulusnya doa bercinta. Hadirin sekalian, kita sambut Hilbram Dunar. Baik, terima kasih. Salam super dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang begitu membahagiakan hari ini. Saya Hilbram Dunar, di mana kita akan mendengarkan lagi tentunya dalam program Mario Teguh, Golden Ways. Kita sudah mendengarkan betapa indahnya suara dari Bapak Kinan Nasution yang selalu membuat kita merasa berada dalam suasana yang begitu menghanyutkan, suasana bening. Seperti pada topik kita di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai The Crystal Soul. Tapi apakah yang dimaksud dengan The Crystal Soul? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super, kita bertemu lagi dalam program The Crystal Soul, hati sebening kristal. Karena tidak ada keraguan yang lebih menyiksa daripada ketidakjelasan mengenai masa depan. Bukankah setiap orang di antara kita sedang bertanya-tanya seperti apakah wajah masa depanku? Nah, orang-orang dengan jiwa yang bening, sebening kristal ini lebih mudah melihat. Karena dia menjadi pribadi yang mempesona. Standar pesona pribadi bukan lagi hanya wajah, tetapi juga perilaku. Seorang pribadi berjiwa kristal membuat kita melihat yang indah dari hal-hal yang sederhana. Melihat kehebatan dari yang wajar. Dan yang hebat sekali, dia membantu kita menginginkan yang telah kita miliki. Karena banyak di antara kita menunda kebahagiaan sampai memiliki yang belum kita miliki. Padahal kalau kita bersedia berhenti sejenak dari pengejaran kita terhadap uang itu dan melihat hal-hal yang telah kita miliki, sering yang diinginkan oleh orang lain. Jadi apabila kita belajar menginginkan yang telah kita miliki, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih pantas untuk mencapai yang belum kita miliki. Itu. Baik, Pak Mario, terima kasih. Saya menyambut dengan sebuah pertanyaan pertama saya pada kesempatan kali ini, Pak Mario. Bicara soal hati yang sebening kristal. Yes. Sebagaimana kita ketahui, kristal pun terbentuk harus dengan hati-hati, Pak. Betul. Nah, bagaimana apabila kita merasa mengalami sesuatu yang ternyata telah membentuk hati kita agak sedikit rusak sehingga tidak lagi sebening kristal. Tuh. Sahabat Indonesia yang super, ada satu awalan kata yang penting sekali. Yang menunjukkan kita menjadi penguasa dari kehidupan kita. Yaitu kata apapun yang diawali dengan huruf M, E, M. Memang tidak semua kristal bersih, tetapi yang hebat adalah orang yang membersihkan kristal hatinya. Lihat, orang tidak semua bisa menjadi orang damai dalam kehidupannya, tetapi yang hebat adalah yang mendamaikan. Jadilah pribadi yang lebih banyak dalam hidupnya.
Sehingga yang kotor jadi bersih, karena kita yang membersihkan. Tidak damai, damaikanlah. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya pun langsung akan memulai saya Pak, mempersilahkan audiens untuk bertanya. Silakan. Saya persilahkan yang pertama, silakan. Yes, Bapak. Dengan siapa? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Malam. Nama saya Radi dari Karawang. Yes, Pak Radi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita membersihkan noda-noda di hati kita supaya hati ini menjadi bening seperti kristal dan kita bisa lebih berguna bagi banyak orang karena orang tertarik dengan kejernihan hati kita. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Terima kasih Pak Radi. Membersihkan noda di hati. Silakan Pak Mario. Apakah setiap jiwa yang ada di ruangan ini dan yang ada sedang memperhatikan program kita ini sudah punya rencana bagi kehidupannya? Siapa yang sudah punya rencana yang jelas? Tolong angkat tangan. Banyak yang tidak angkat tangan dan yang angkat tangan pun sebetulnya ragu-ragu. Kurang tinggi angkat tangannya Pak. Ya, tetapi saya tanya, apakah Tuhan sudah punya rencana bagi keberhasilan hidup Anda? Sudah. Itu sebabnya tidak ada yang dilakukan Tuhan kecuali untuk memuliakan kita. Lihat ya, memuliakan kita. Apapun yang terjadi, sekarang saya tanya. Bagaimana cara melihat rencana Tuhan bagi kehidupan kita? Bagaimana caranya? Melihat baiknya. Apapun yang terjadi, banyak orang memilih melihat buruknya. Padahal tidak ada yang terjadi dari satu keadaan yang tidak ditujukan untuk memuliakan kita. Nah, caranya membersihkan hati adalah melihat baiknya. Itu sebabnya kita tidak boleh berprasangka buruk. Lihat baiknya. Ya mungkin kita akan salah, tetapi salah benar. Yaitu salah dalam rangka menyayangi. Salah dalam rangka mengupayakan perbaikan. Tidak apa-apa. Daripada salah menduga orang baik sebagai orang jelek. Berkali-kali salahnya. Jadi caranya membersihkan hati adalah melihat baiknya, sehingga kita menjadi pribadi yang alur naiknya itu seperti yang direncanakan Tuhan. Itu. Super sekali Pak. Terima kasih menjawab pertanyaan saya. Saya persilahkan pertanyaan kedua. Ya, silakan. Saya persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Prihatin Januarti dari Pamulang. Yes, Ibu. Pertanyaan saya adalah bagaimanakah sikap kita sebagai manusia untuk tetap mempertahankan nuansa bening kita meskipun kita berada dalam zona yang tidak nyaman? Super Terima kasih. sekali. Baik, terima kasih Ibu Prihatin. Sahabat Indonesia yang super. Kita ini sekarang mengatakan sesuatu yang tidak logis, yaitu yang disebut sebagai comfort zone, yang disebut sebagai zona nyaman, itu tidak pernah nyaman. Uang kurang, hutang banyak, pangkat rendah, dimarahi orang terus. And kita bilang itu zona nyaman? Aneh ya? Lalu orang kok tidak mau meninggalkan zona tidak nyaman itu? Jadi kalau sebetulnya semua konsultan pembicara publik itu bicaranya betul, tinggalkanlah zona tidak nyaman. Zona nyaman kok ditinggal? Jadi istilah kita salah sekali. Ini salah kaprah besar dalam kehidupan kita. Tinggalkanlah zona tidak nyaman. Contohnya, berapa banyak di antara kita sekarang ini yang sedang membiasakan diri untuk hidup dengan pendapatan kecil? Ilmunya berhemat. Kalau berhasil berhemat, bisa selamat dengan pendapatan kecil, apakah ada kekuatan untuk menambah pendapatan? Tidak perlu. Berapa banyak di antara kita, sahabat Indonesia yang super, sedang membiasakan dengan kekurangan. Lalu menyebutnya zona nyaman. Yang logis, tinggalkanlah keadaan-keadaan yang tidak memuliakan kita. Jadilah pribadi, ini anjurannya. Jadilah pribadi yang terlalu mulia untuk ditaruh di tempat yang tidak baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Super sekali. Bicara soal zona tidak nyaman Pak Mario. Ya. Ketika orang
sudah memutuskan untuk pindah mencari zona yang lebih baik, bagaimana kalau ternyata hasilnya justru zona itu ternyata tidak lebih baik? Hanya karena Anda keluar dari wilayah yang tidak baik, tidak otomatis menjadikan Anda baik loh ya. Berhasil keluar dari sarang harimau, masuk ke sarang buaya, itu sama jeleknya. Itu loh. Bukan hanya keluarnya. Pilihan itu sebabnya kita berdoa, Tuhan, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar. Kalau jalan keluarnya salah, masuk tempat yang salah. Dan karena kita tidak selalu mampu, kita mohon Tuhan menurunkan kekuatan dari sisi beliau yang menuntun kita, yang membantu kita. Itu sebabnya buka mata, dengarkan, juga mengertilah dengan hati agar Tuhan tidak sulit menuntun kita. Banyak orang mempersulit tuntunan bagi kehidupan baiknya. Itu. Super sekali, dan pastikan Anda tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Terasa sungguh semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hati. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang memiliki laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga sertifikasi produk yang kompeten. Sudah pasti, selain petugas yang berpengalaman, juga didukung peralatan uji yang mutakhir dan terakreditasi. Sertifikasinya diakui di beberapa negara dan sudah terjamin pula kredibilitasnya. Jadikan Direktorat PPMB sebagai mitra dalam pengurusan sertifikasi mutu barang Anda. Ingat mutu, ingat PPMB. Ini dia televisi generasi baru Alexander Slim II Kyoto. Pemirsa, kenali jenis sakit kepala Anda karena beda sakit kepala, beda obatnya. Sakit kepala, pusing, dan pening yang umum obati dengan Bodrex. Untuk sakit kepala sebelah atau migrain, obati dengan Bodrex Migra. Jika sakit kepala terasa mencengkram, kaku, tegang di kepala, tengkuk, leher hingga pundak rasanya seperti terikat dengan kuat dan tertekan beban berat, segera atasi dengan Bodrex Extra. Keluarga Bodrex, pilihan utama atasi sakit kepala. Wah, hemat 50% tuh. Tapi cuma sekali kan? Tuh, ada yang lebih smart. Hematnya tiap bulan. AC Panasonic Enview Teknologi Inverter. Hemat listrik sampai 50%. Inverter mengatur kekuatan pendinginan. Penggunaan listrik lebih hemat. Panasonic Enview Teknologi Inverter. For smart people. Panasonic, ideas for life. Sosis gitu-gitu aja. Siapa bilang sosis soleh? Sosis soleh. Berbagi bersama di Pizza Hut. Mama tunggu sampai kering. Mulai pikun ya? Aduh, lupa. Awali hari Anda dengan Cerebrofit Ginkgo Biloba. Meningkatkan sirkulasi darah ke otak, membantu memperbaiki daya ingat. Gak ada yang lupa kan? Cerebrofit. Jujur, aku suka lulur. Apalagi Purbasari Spa Lulur Mandi Aromaterapi. Membersihkan kulit lebih sempurna. Purbasari Spa. Refresh your body and soul. Dapatkan jaringan internet yang sangat handal menggunakan jaringan satelit. Sehingga dapat dipasang di seluruh Indonesia. Untuk siapa saja, di mana saja. Harga yang terjangkau. Pemasangan yang sangat mudah. 3GNet Sky, internet broadband di mana saja. By 3GNet, your better and faster internet. Baik, kita lanjutkan lagi tentunya Mario Teguh Golden Ways. Masih bersama saya Hilbram dan Pak Mario berbincang-bincang mengenai The Crystal Soul. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Mario untuk super point berikutnya. Terima kasih Pak Hilbram. Sahabat Indonesia yang super, jiwa
sebening kristal adalah jiwa yang damai. Dan bukankah itu upaya kita dalam keseharian kita, mendamaikan kita. Ada istilah banyak di budaya kita, yaitu sabar, eling, nyebut. Gitu? Nyebut gitu kan. Kalau orang yang salah tingkahnya tidak eling, atau yang tidak pantas tidak nyebut. Ada orang yang menasihatkan kedamaian dengan cara-cara yang tidak mendamaikan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kata me itu? Mulai dari sekarang, untuk mengupayakan yang mendamaikan. Jadi kalau ada orang bertengkar, nanti dulu, yang diupayakan kan damai, maka kita gunakan cara-cara yang damai. Suami istri banyak lupa tentang hal ini. Kalau suami istri bertengkar, tujuannya untuk apa? Supaya lebih dekat. Banyak suami istri bertengkar seperti mau berpisah. Jadi kalau nanti pulang, sudah lihat istri menggunakan jurus matriks itu, sudah siap-siap, langsung suaminya tanya, nanti dulu dia jeng, kita mau bertengkar toh? Yo, dia sudah siap-siap, oke? Terus kita tanya, kita bertengkar mau lebih rukun toh? Mau lebih mesra toh? Ya, yuk kita duduk baik-baik, lalu bertengkar baik-baik. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan itu kita akan betul-betul menjadi pribadi dengan jiwa sebening kristal. Itu. Super sekali. Saya persilahkan untuk segmen ini bertanya pertama kali. Siapa? Iya, silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Pak. Salam super. Salam super Bapak. Nama saya Teguh dari Dian Mandiri Jakarta. Ya, Silakan. Teguh. Jiwa sebening kristal adalah jiwa yang damai. Ya. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat contoh banyak orang tua yang tidak bisa berdamai, Pak. Nah, bagaimana nasihat Bapak kepada kita yang masih muda-muda ini agar bisa menerima kekalahan dengan damai? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak Teguh. Sebetulnya tidak mungkin kita bisa menerima kekalahan dengan damai kalau Anda tidak punya rencana untuk menang berikutnya. Kalah, oh pasti tidak damai. Berarti apa? Berarti yang kita upayakan belum yang terbaik. Oke? Berarti bantuan yang kita terima tidak cukup. Berarti orang itu lebih baik daripada kita. Berarti yang dilakukannya lebih super dari kita. Tidak mungkin damai. Kenapa? Karena kita ingin menjadi pribadi seprima mungkin. Nah, setelah Anda menyiapkan rencana untuk menang kemudian, semua rencana ini Anda akan damai setelah Anda bisa pasrah. Berserah itu ilmunya orang hebat. Berarti dia sudah memikirkan, sudah riset, sudah menyiapkan, menyusun rencana, membangun hubungan baik dengan orang lain. Lalu keputusan akhir adalah keputusan Tuhan. Lihat, banyak orang pasrah tanpa menjadi pantas untuk pasrah. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang sibuk menyiapkan kepantasan. Semua yang muda sekarang sedang tergesa-gesa menjadi pribadi yang semudah mungkin dihormati seperti setua mungkin. Bukan menjadi orang tua yang perilakunya masih anak-anak. Bangsa ini membutuhkan anak-anak muda yang tampil elegan dalam kemudaannya. Tidak harus tua dulu untuk menjadi ketua. Itu. Super sekali. Mudah-mudahan nasihat Pak Mario benar-benar membangkitkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan berikutnya saya persilahkan. Oh, Yes, baik Ibu. silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Ibu. Salam super. Salam super. Saya Ibu Herlina. Yes, Ibu Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita berdamai dengan hal yang seharusnya sebenarnya kita tidak ingin terjadi. Oke. Terima kasih Ibu. Kita ini bisa damai, bisa hidup tenang kalau kita menguasai kemampuan untuk menerima yang sudah terjadi. Semua orang yang sedang tidak berbahagia sekarang sedang bertengkar dengan yang sudah terjadi.
dan berharap yang terjadi tidak pernah terjadi. Berapa banyak suami disiksa istrinya karena yang terjadi dulu dan dimarahi sampai sekarang. Coba itu. Anak dimarahi ibu karena sesuatu yang terjadi. Mengapa kita hidup merepotkan yang sudah terjadi dengan mengizinkan yang akan terjadi sama dengan yang tadi terjadi? Coba itu. Bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang ikhlas menerima yang sudah terjadi, lalu waktu itu berjalan melewati kita ya, lihat ya. Waktu itu lewat dari masa depan, lewat ke saya menjadi masa lalu. Dengarkan kalimat sederhana ini. Dalam 2 hari, besok itu jadi kemarin. Kalau SD kita sama, mengerti ya? Betul dong? Nah, banyak orang menjadikan besok dalam 2 hari kualitasnya sama dengan dulu-dulu loh. Padahal orang itu diangkat oleh kemarinnya. Hari Senin saya menjadikan minggu saya lalu itu hebat, naik. Selasa saya diangkat oleh Senin saya yang hebat. Jadi kalau begitu berdamailah dengan yang sudah terjadi. Tugas kita itu memastikan yang terjadi nanti tidak sama jeleknya dengan yang sudah terjadi. Itu. Menjadi pribadi yang baik sepanjang hari, setiap hari. Selanjutnya mudah-mudahan pertanyaan berikutnya juga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya persilahkan. Silakan. Silakan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Ya, nama saya Fengki, saya dari Bintaro. Yes Pak. Berkaitan dengan kebijakan atau perbuatan yang baik. Ya. Menurut saya itu adalah subjektif. Jadi kita yang menilai. Nah, bagaimana hal itu bisa menjadi objektif sehingga semua orang itu tahu bahwa kita sedang melakukan hal baik atau kebijakan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Perbuatan baik yang diketahui semua orang. Silakan Pak. Terima kasih sahabat Indonesia yang super. Saya sudah 53 tahun usia saya sekarang, meskipun nggak kelihatan ya. 43 saya pikir Pak. Dan sangat membidangi di bidang saya membaca banyak, riset, berpikir, mengamati, merenungkan, menulis banyak. Tetapi tidak pernah saya rilis satu tulisan di internet atau saya akan katakan di program ini yang tidak saya konsultasikan ke istri saya. Cara kita mengetahui bahwa yang kita pikirkan dan lakukan dan rasakan itu benar, cek dengan orang lain. Tanya. Karena tidak mungkin Anda 100% benar dan tidak mungkin orang 100% salah. Orang yang terlalu banyak belajar jadi lupa bahwa bicaranya tidak cocok untuk orang yang kurang belajar. Itu sebabnya ada istilah overqualified. Berbicaranya terlalu tinggi. So if this system is juxtaposition for a concept that itu orang dengarkan opo. Coba. Gak ngerti Pak. Iya toh? Lalu dia teruskan, lah yes, gitu. Maka jadilah pribadi yang selalu menguji yang Anda niatkan kepada orang lain, lalu dengan tulus dengarkan masukan mereka. Itu. Ya, masih banyak pertanyaan yang tersimpan saya yakin di hati para hadirin di kesempatan kali ini. Berikutnya. Silakan. Oh ya, silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super. Salam super. Saya Elin dari Bandung. Yes, Ibu. Saya bekerja dalam sebuah tim di mana persaingan itu sangat ketat sekali. Bagaimana cara menyikapinya agar jiwa saya selalu bening dan persaingan itu menjadikan motivasi bagi saya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Ibu Lin. Bicara soal persaingan, silakan Pak. Dalam persaingan ada satu kalimat bijak sekali, tetapi yang sangat sulit betul-betul kita terapkan, yaitu kata-kata may the best person win. Kalau kita pribadi sebening kristal dalam persaingan, lihat ini ya, tujuan Anda menghebatkan diri supaya yang mengalahkan Anda
harus lebih hebat dari Anda, karena orang itu yang nanti akan melayani orang lain. Ikhlaslah kalau orang yang lebih baik dari kita menang. Jangan jadi orang kecil yang kalau kalah rewel lama. Iya toh? Habis ini, habis itu, habis. Ilmunya ilmu terangisme. Ilmu kebatinan itu. Terangisme itu gini, kalau lihat orang berhasil, ya terang aja. Terang aja. Oke? Dia melihat dirinya gelap. Mulai dari sekarang, menjadilah petarung yang sesungguhnya. Petarung yang sesungguhnya itu bersiap-siap menang dengan anggun. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan. Dan kalau kalah ikhlas, karena yang mengalahkannya orang yang lebih baik darinya. Pribadi Indonesia yang super, jadilah petarung yang sesungguhnya. Anda bertarung dengan kehebatan yang super itu agar yang menang yang lebih hebat daripada kita. Gitu. Dan tentunya persiapkan diri Anda untuk menjadi pemenang bersama program ini, karena kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Ini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam Ini dia televisi generasi baru Alexander Slim 2 Kyoto. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang memiliki laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga sertifikasi produk yang kompeten. Sudah pasti, selain petugas yang berpengalaman, juga didukung peralatan uji yang mutakhir dan terakreditasi. Sertifikasinya diakui di beberapa negara dan sudah terjamin pula kredibilitasnya. Jadikan Direktorat PPMB sebagai mitra dalam pengurusan sertifikasi mutu barang Anda. Ingat mutu, ingat PPMB. Begitu batuk, kamu butuh pertolongan pertama pada batuk. Boots dengan formula duo aktif. Tuntaskan batuk lebih cepat dan tepat. Keduanya ada formula duo aktifnya. Begitu batuk, Boots menenangkan. Wah, hemat 50% tuh. Tapi cuma sekali kan? Tuh, ada yang lebih smart. Hematnya tiap bulan. AC Panasonic Enview Teknologi Inverter. Hemat listrik sampai 50%. Inverter mengatur kekuatan pendinginan. Penggunaan listrik lebih hemat. Panasonic Enview Teknologi Inverter. For smart people. Panasonic Ideas for Life. Ideas for Complete dengan rasa baru madu alami. Nutrisi lengkap dan seimbang plus sintetik. Just for children. Panasonic Ideas for Life. Aduh, udah beberapa hari BAB nggak mau turun. Simpan sampah nih. Oh, sekarang ada Vegeta Herbal khusus untuk macet. Oh, Vegeta Herbal mendorong lebih kuat. Besoknya langsung lancar. Bedanya apa sama Vegeta jeruk? Vegeta Herbal khusus macet. Setelah lancar, minum Vegeta jeruk supaya BAB rutin. Wah, hebat tuh. Vegeta untuk kesehatan pencernaan. Asik, nggak macet lagi. Jujur, aku suka lulur. Apalagi Purbasari Spa Lulur Mandi Aromaterapi. Membersihkan kulit lebih sempurna. Purbasari Spa, refresh your body and soul. Saya semakin yakin pakai lampu Shinjuku. Karena Shinjuku sekarang diproduksi di Indonesia. Sehingga kualitasnya lebih baik dan terjamin. Hanya Shinjuku lampuku. Pakai Shinjuku produksi Indonesia. The Crystal Soul, itu adalah topik kita pada kesempatan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua memiliki hati sebening kristal. Selanjutnya, super point dari Pak Mario. Terima kasih.
Sahabat Indonesia yang super, jiwa sebening kristal itu pasti memiliki keindahan, pasti memiliki kecantikan. Kita pasti pernah sekali dalam hidup kita atau 2 kali melihat pribadi yang demikian baik, hatinya sampai mata kita basah melihatnya. Ya, kok bisa ada orang sebaik itu? Nah, pribadi sebening kristal jiwanya itu yang mempesona kita itu bukan karena mereka mampu melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Bukan. Jiwa-jiwa yang mempesona itu bersedia melakukan yang kita tidak bersedia lakukan. Capek dari kantor, dia tetap berupaya membahagiakan istrinya, main-main sama anaknya. Coba, itu seorang suami yang mempesona bagi istrinya. Sudah capek di kantor, lalu bicara sama anaknya tetap membanggakan. Nak, nanti kalau besar jadi seperti papa, bekerja keras, rajin begini, walaupun di kantor dia dimarahi terus ya. Iya toh? Masa bicara nanti jadi kayak papa ya dimarahi orang terus gitu. Ya. Kalau ketawa ini berarti banyak yang korban ya. Nah, pribadi sebening kristal ini, jiwanya yang mempesona ini melakukan yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Orang ini menggunakan dirinya sebagai biaya bagi kebahagiaan orang lain. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini mengundang kita untuk sedikit melebihkan upaya untuk membahagiakan keluarga kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya selalu terharu apabila bicara soal keluarga, dan saya yakin keluarga besar kita semua yang hadir di sini juga sudah punya pertanyaan lagi yang akan diberikan kepada Bapak. Silakan. Selanjutnya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Baik, selamat malam, salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Catur. Yes Pak Catur. Dari Karawang. Yes. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam kebeningan jiwa, sedang yang mengotorinya adalah sesuatu yang sangat menarik, bahkan dicari dan diperebutkan. Terima kasih. Salam super Pak Mario. Selamat sekali Pak Catur. Oh, ini pertanyaan yang tidak sederhana. Lihat ya. Bayangkan bahwa diri Anda sekarang sedang dalam perjalanan naik untuk mencapai sesuatu yang kualitasnya kebintangan. Oke? Apakah semua orang ikhlas dengan keberhasilan kita? Tidak, harus diingat itu. Kan saya bicara, kalau namanya orang bisa juga bukan orang toh. Iya ada yang memang diciptakan Tuhan untuk distract, untuk menarik kita turun. Lihat. Ya, ingat waktu SMA dulu ada teman yang bilang, yuk bolos nonton, turun nilainya. Sudah jadi manajer bagus-bagus, ada datang wanita yang bajunya kurang bahan. Wah. Nah kan karirnya turun. Karirnya turun, inilah malam ini dia dengar program kita naik lagi. Begitu. Hanya orang-orang yang direncanakan naik, yang diberikan gangguan untuk turun. So, mengapa Anda menyerahkan diri kepada kekuatan-kekuatan yang ingin melihat Anda turun? Come on, setiap kali Anda akan turun, Anda ingat Anda berbakat bagi sesuatu yang lebih tinggi. Lalu katakan, that's not me. Itu bukan saya. Saya tidak mungkin berpikir seperti itu. Saya tidak mungkin merasa seperti itu, dan saya tidak mungkin melakukan itu. Tetapi ini yang harus Anda ingat. Anda tidak mungkin bisa mengatakan itu bukan saya dengan ketegasan penuh kalau Anda tidak bangga dengan nama Anda. Cukup jelas Pak Catur. Super sekali jawaban dari Pak Mario. Pertanyaan berikutnya, saya persilahkan. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli dari Bintaro. Yes, Ibu Ruli. Dikatakan bahwa tidak banyak yang cantik akan tetap bertahan cantik jika ia bergerak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana agar bisa menjadi wanita yang dinamis tetapi tetap cantik? Terima kasih. Terima kasih Ibu Ruli, super sekali. Silakan Pak. Sahabat Indonesia yang super, ujian dari kecantikan adalah gerakan. Saya ulangi ya.
ujian dari kecantikan adalah gerakan. Sehingga kalau rencana Anda cantik, apa gerakan Anda untuk menjadikan rencana itu sebuah kenyataan? Banyak wanita cantik kalau diam. Coba kasih makanan, langsung mengunyah kelihatan. Lihat. Jadi kalau kita cantik, lanjutkanlah dalam gerakan-gerakan yang cantik. Ya kalau sudah wajahnya cantik, pastikan yang keluar dari mulut kita juga cantik. Jadilah pribadi yang kecantikannya diuji dalam tindakan. Karena kesimpulannya, keberhasilan itu bukan berada di alam rencana. Rencananya cantik, pertanyaannya yang Anda lakukan apa? Jadi kalau begitu, sesegera mungkin setelah Anda punya rencana yang cantik, bertindaklah. Itu. Terima kasih. Dua pertanyaan kita pada kesempatan kali ini, benang merahnya adalah godaan, Pak Mario. Yes. Apabila kita sudah ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kita tergoda oleh hal-hal lain. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa godaan itu adalah godaan yang menurunkan kita ke bawah, bukan sebuah pemberian yang justru mengangkat kita ke atas? Pertanyaan yang baik. Sahabat Indonesia, bisa Anda gunakan template ini untuk selalu bertanya kepada diri sendiri. Saya waktu masih muda, dulu saya tulis di kartu nama yang kosong. Saya pergi ke toko buku, beli kartu nama kosong. Saya tulis di situ pertanyaan, apakah ini baik bagiku? Itu saya pegang kemana-mana. 1 bulan saya pegang itu dan ternyata teman-teman saya jadi lebih baik. Karena setiap kali saya bergaul, bicara, saya cek, apakah ini baik bagiku? Tidak baik berarti saya salah bergaul. Itu tuh. Kalau mau makan, apakah ini baik bagiku? Tuh, jeroan, kambing, jeroan. Gitu. Nah, gunakan kartu kecil itu. Apakah ini baik bagiku? Kalau memikirkan sesuatu mau dikatakan, apakah ini baik bagiku? Mudah-mudahan dengan itu, yang keluar dari diri Anda hanya yang baik-baik. Gitu. Terima kasih, Pak Mario. Super sekali menjawab pertanyaan saya. Dan tentunya kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hati. Ini dia televisi generasi baru Alexander Slim II Kyoto. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang memiliki laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga sertifikasi produk yang kompeten. Sudah pasti, selain petugas yang berpengalaman, juga didukung peralatan uji yang mutakhir dan terakreditasi. Sertifikasinya diakui di beberapa negara dan sudah terjamin pula kredibilitasnya. Jadikan Direktorat PPMB sebagai mitra dalam pengurusan sertifikasi mutu barang Anda. Ingat mutu, ingat PPMB. Wah, hemat 50% tuh. Tapi cuma sekali kan? Tuh, ada yang lebih smart. Hematnya tiap bulan. AC Panasonic Enview Teknologi Inverter. Hemat listrik sampai 50%. Inverter mengatur kekuatan pendinginan. Penggunaan listrik lebih hemat. Panasonic Enview Teknologi Inverter. For smart people. Panasonic Ideas for Life. Be provocative. Be methorative. The choice is yours. Suzuki SX4. Cross the limit. Panasonic Ideas for Life. Pegadaian kerabat setiamu, gapai cita dan cinta lewati suka dan duka. Bersama Pegadaian, bersama Pegadaian. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Samsung LED TV menghadirkan gambar tajam dan warna cerah. Di Ultra Slim Samsung LED TV, spesies baru televisi. Makan gorengan? Makan berminyak?
atau cuaca panas. Bisa panas dalam. Ademkan dengan Jujur, aku suka lulur. Apalagi Purbasari Spa Lulur Mandi Aromaterapi. Membersihkan kulit lebih sempurna. Purbasari Spa, refresh your body and soul. Aduh, udah beberapa hari BAB nggak mau turun. Sekarang ada Vegeta Herbal khusus untuk macet. Vegeta Herbal mendorong lebih kuat. Setelah lancar, minum Vegeta jeruk supaya BAB rutin. Vegeta. Nggak macet lagi. Hangat sekali perbincangan kita malam hari ini dan terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Selanjutnya kita dengarkan super point berikutnya dari Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat Indonesia yang super. Saya ingin berbagi nasihat yang saya camkan untuk diri saya sendiri bahwa bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur. Tetapi engkau berbahagia karena engkau bersyukur. Banyak orang menunggu kaya dulu untuk bersyukur, menunggu punya dulu untuk bersyukur. Padahal bersyukurlah yang membuat kita berbahagia. Lalu ada orang yang kaku sekali dalam konteks bersyukur ini lalu mengatakan, loh nanti kalau bekerja keras seperti tidak bersyukur dengan yang sudah kita miliki. Gambarannya begini, waktu kita cuci motor kita, bersyukur nggak? Ya, waktu sudah cuci mobil yang lebih besar lagi, lebih bersyukur. Lalu kita cuci mobil yang nggak pakai ngopling, lebih bersyukur ya. Itu lihat, berarti kalau begitu upaya keras kita itu tumbuh dari satu level syukur ke level syukur berikutnya. Dengannya kebahagiaan kita juga menjadi semakin utuh. Kebahagiaan itu tidak naik tingkat ya. Kebahagiaan itu mengutuh, menjadi lebih utuh. Kan lucu, kebahagiaan tingkat 1, tingkat 2 tidak ada. Kebahagiaan hanya kebahagiaan, hanya lebih utuh. Begitu. Super sekali. Baik, masih ada yang ingin bertanya di kesempatan kali ini? Ya, saya persilahkan. Silakan. Pada Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam malam, super. Ibu. Salam Saya super. Tio Mora Esther Maria Sitanggang. Yes, Dalam konteks bersyukur yang barusan Pak Mario paparkan, saya ingin bertanya Pak, ada di pointers Bapak mengatakan syarat bagi pencapaian sesuatu yang ingin kita miliki adalah dengan mensyukuri apa yang belum kita miliki. Pertanyaan saya Pak Mario, bagaimana menjaga sikap hati, api di hati untuk tetap mensyukuri, menginginkan apa yang sudah ada pada kita saat ini, sembari kita mengupayakan apa yang belum kita miliki. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Ibu. Baik sekali pertanyaannya. Yuk, saya mau tanya dulu, sahabat Indonesia yang super, yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Karena Metro TV bukan lagi hanya nasional ya, sudah mancanegara. Tolong Anda sebutkan dengan cepat. Apakah Anda ingin berhasil? Ya. Yes, super. Sekarang saya tanya nih. Apakah Anda tahu apa yang membuat Anda nanti berhasil? Tidak semua orang tahu. Sekarang saya tanya, Anda disebut berhasil kalau apa? Tuh? Anda bilang, kalau kaya. Good, kalau kaya. Kaya itu apa? Banyak uangnya. Good. Berapa jumlahnya? Banyak yang tidak tahu. Berarti bagaimana mungkin Anda bisa mencapai yang Anda tidak ketahui? Jadi, sukses itu bukan akhir dari perjalanannya. Sukses itu juga kualitas dari perjalanannya. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda mau capai, tahulah bahwa Anda harus berbahagia dalam setiap hari di perjalanan Anda. Kedua, kalau ini batas dari yang Anda punya, yang ini belum dan yang ini sudah, mensyukuri yang sudah ada adalah syarat bagi kepantasan untuk mendapat yang kita belum miliki. Yang ada saja tidak dipelihara. Bagaimana Tuhan bisa ikhlas memberikan sesuatu lebih besar yang tidak dipeliharanya nanti? Buktikan. Pertanyaan terakhir. Apakah kalau kita dibuat kaya oleh Tuhan, kita jadi sombong?
Sebagian besar orang begitu kaya sedikit, jalannya lebih lebar. Coba. Iya toh? Nah, karena mungkin Tuhan lebih menyukai pribadi kita sekarang, kita tidak dibuat kaya. Pikirkan itu. Karena Tuhan tidak ingin kita dibuat kaya lalu sombong, menistakan. Ada toh yang kalau kaya malu lihat ibunya miskin? Kalau ada ibunya datang ke kantor, siapa itu suruh pulang? Coba, karena beliau mencintai kita dengan apa adanya sekarang, kita tidak dibuat berubah. Jadi malam ini kita datang ke Tuhan, katakan ini, Tuhan, aku janji deh. Aku tidak akan sombong kalau kau pangkatkan aku. Tidak, aku akan berubah menjadi orang tidak baik kalau engkau kayakan. Aku akan tetap menjadi pribadi sebaik ini, apapun kemuliaan yang engkau berikan. Begitu. Yang satu itu membuat saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Super sekali Pak Mario, luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Yes, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Nama saya Riwin dari Pamulang. Bapak menyebutkan bahwa kita akan berbahagia kalau kita bersyukur. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita supaya bisa tetap bersyukur justru pada saat kondisi yang tidak berbahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riwin. Baik sekali. Lihat ini ya. Kita itu bukan hanya diberi hadiah karena kita baik. Bukan. Karena kita juga mau diuji kelas kita. Tolong diingat ya, tidak ada orang mengatakan dirinya beriman yang tidak diuji. Good. Siapa? Tolong angkat tangan yang pantas merasa menjadi pribadi yang pangkatnya tinggi. Angkat tangan. Good. Dan siap-siaplah diuji untuk itu. Nih, ya betul. Kalau, lihat ya, kalau Anda dikasih uang, dikasih tanah, dikasih banyak bis untuk antar jemput bisnis kita ya. Banyak rumah, kos-kosan, itu burung dara. Banyak sekali. Kecil. Ya, kalau Anda sudah diberikan ini semua, apakah sulit bagi Anda untuk bersyukur? Sulit? Tidak. Maka tidak ada bedanya pribadi yang hebat dengan pribadi lemah. Kehebatan kita itu dilihat dari kekurangan yang diberikan kepada kita, yet kita melebihkan keimanan kita. Jadi kalau kita dikurangkan itu tanda bahwa kita harus melebihkan kualitas seseorang dalam kekurangan. Coba sekarang, ini pertanyaan penting sekali. Berapa banyak di antara Anda? Sekarang tolong angkat tangan. Siapa yang merasa harusnya digaji lebih tinggi? Itu mudah-mudahan atasannya melihat. Ya sudah, turunkan sekarang. Ya itu lama sekali angkat tangannya. Sahabat Indonesia yang super, perhatikan ini. Banyak di antara kita yang bersikap buruk karena merasa digaji kecil. Ya selama gajiku kecil untuk apa? Selama gajiku kecil untuk apa? Pertanyaan saya, bisa berubah jadi baik nggak gaji Anda dengan sikap seperti itu? Tidak. Semakin kita dinistakan, direndahkan, semakin hebat. Itu tanda orang karena tidak ada orang yang tersiksa, yang doanya diabaikan. Itu. Baik, Pak Mario. Sebuah konsep mengenai nilai kita bersyukur. Rasanya indah sekali apabila kita sekarang dengan hati yang sudah sebening kristal, bisa lebih mengerti dan bisa lebih mengetahui caranya bersyukur. Kesimpulan dari program kali ini mungkin, Pak? Terima kasih, Mas Ilbram, sahabat Indonesia yang super, yang jiwanya sebening kristal. Marilah kita membantu orang lain untuk melihat keindahan dari yang biasa, dari yang wajar. Marilah kita undang orang untuk merayakan kesederhanaan. Untuk melihat bahwa yang mereka miliki adalah yang sudah terbaik, agar mereka pantas bagi yang lebih baik lagi. Nasihatnya kepada kita, teladankanlah keberanian untuk hidup dengan sepenuhnya. Teladankanlah kesetiaan kepada yang benar, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, teladankanlah keberanian untuk hidup dengan sepenuhnya. Teladankanlah kesetiaan kepada yang benar, lalu perhatikan apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita segera bertemu pada kesempatan yang lain, dan dengan harapan setelah kita mengetahui bagaimana caranya
agar kita memiliki hati sebening kristal, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Hilbram Dunar, selamat malam, sampai jumpa, salam support. Cara yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah, ada yang menari pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Tiada kejutan, pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Masa pertalian terjalin sudah, ada yang menari bayang-bayangmu, tak mau